Setelah di video sebelumnya Beok sudah mereview laptop keluaran terbaru dari Huawei, yaitu Huawei MateBook 14s. Akhirnya nih brother, kita sampai di alasan utama kenapa pada akhirnya di video tersebut gue menyebut bahwa MateBook 14s ini sebagai MacBook killer. Alasan tersebut bisa dibilang karena memang ekosistem yang dibangun sama pihak Huawei. Dan ekosistem tersebut mereka memberikan nama sebagai super device yang pernah gue mention juga nih di video review dari Huawei Nova 9. Kira-kira semaksimal apa sih ekosistem yang dibangun ataupun yang dibuild sama pihak Huawei? Makanya di video kali ini gue akan mendemonstrasikan brother menggunakan Huawei MateBook 14s dan juga Huawei Nova 9. Yang kebetulan dua produk ini tuh sudah menemani keseharian gue kurang lebih selama beberapa minggu. Sebagai informasi aja brother, jujur nih gue nih seorang Apple user. Yang mana untuk memenuhi kegiatan gue sehari-hari, biasanya gue menggunakan laptopnya tuh MacBook sama handphonenya tuh iPhone. Kedua hal tersebut gue lakukan jelas karena memang kedua perangkat tersebut itu mampu terintegrasi dengan baik. Dan sampai detik ini gue tuh belum menemukan perangkat lain yang bisa mengakomodir hal tersebut. Sampai pada akhirnya nih pihak Huawei memperkenalkan ke gue sebuah fitur super device yang memang ada baru nih di kedua device ini. Untuk mengakses fitur ini juga terbilang gampil banget sih bro. Kalian tinggal masuk aja ke menu super device dan apabila di sekitar kalian terdapat device Huawei dengan akun yang sama, maka device tersebut akan otomatis terlihat. Nah kalian tinggal koneksiin aja nih device tersebut dengan cara swipe bubble bergambar laptop ke HP. Yang dalam hal ini adalah Huawei Nova 9 dan juga MateBook 14s yang gue pakai. Setelah proses connectionnya selesai, maka secara multi-screen, tampilan Huawei Nova 9 akan terlihat di laptop MateBook 14s. Fitur ini memungkinkan kita untuk mengakses berbagai macam aplikasi yang ada di Huawei Nova 9 melalui laptop brother. Mulai dari mengetik pesan lewat SMS, membuka galeri foto, main TikTok juga bisa nih bro, hingga game Asphalt 9 pun bisa kalian coba. Masih bisa diakses kok dengan cukup baik. Terus nih ya, kalau misalkan ada telepon masuk, kita juga nggak perlu lagi ambil handphone cuma sekedar buat angkat telepon brother. Karena dari fitur multi-screen tadi, kita tuh udah bisa mengangkat ataupun menolak panggilan telepon. Buat kalian nih yang nggak mau ribet pindahin data pakai kabel data, berkat fitur super device ini juga, kita tuh bisa melakukan transfer data dari Huawei Nova 9 ke laptop MateBook 14s ini hanya dengan cara drag dan drop file yang kita butuhkan. Atau kalau misalkan kita cuma butuh memindahkan satu file aja, kalian juga bisa nih memindahkan file ataupun foto tersebut dengan cara tap HP Huawei kalian ke laptop. Kemudian fitur terakhir nih ya yang menurut gue lumayan ngebantu karena dengan adanya fitur ini kita tuh bisa membuka file ataupun dokumen yang ada di HP Huawei kita secara langsung tanpa harus copy terlebih dahulu. Bahkan file tersebut terbuka langsung menggunakan aplikasi yang terinstall di laptop kita. Tapi sebenarnya fitur ini juga bisa kalian implementasikan sih ataupun diaplikasikan ke jajaran tabletnya si Huawei. Dimana kalau misalkan lo mengkoneksikan laptop dan juga tablet, itu akan memberikan 3 opsi penggunaan. Yang pertama adalah fitur Mirror Mode, di mana fitur ini hampir sama dengan multi-screen collaboration yang sudah gue jelaskan sebelumnya. Terus ada juga Extend Mode yang bisa membuat tablet menjadi sebuah layar ataupun monitor tambahan saat bekerja. Serta terakhir nih ada Collaborate Mode yang memungkinkan kita melakukan transfer file dengan cara drag and drop. Atau mungkin buat kalian ya, para pengguna Apple udah familiar yang namanya AirDrop. Dan ternyata Huawei tuh udah memiliki fitur tersebut. Dan fitur tersebut dinamakan sebagai Huawei Share. Jadi misalkan kalian sedang scrolling galeri di HP, terus tiba-tiba nemu foto nih yang bagus, kalian tuh tinggal klik share aja dan pilih ke perangkat mana yang kalian inginkan untuk mengirim file tersebut. Dan pada akhirnya gue sebagai Apple user mengakui sih bahwa memang perkembangan ekosistem dari Huawei ini teramat sangat melebihi ekspektasi gue. Bahkan bukan hanya fitur-fitur yang ada di Apple aja nih yang sudah mereka sediakan. Fitur-fitur lain juga ternyata tersedia brother, yang mana gue ngerasa bahkan fiturnya Huawei itu lebih fleksibel. Dimana nggak menutup kemungkinan ya kalau seandainya nih Huawei lebih concern ataupun serius untuk mendevelop Harmony OS dan juga super device. Gue rasa ini bisa menjadi ancaman juga nih buat brand sebesar Apple. By the way, selain fitur Huawei super device yang menjadi alasan utama gue kenapa gue menyebut Huawei MateBook 14s ini sebagai MacBook killer, sebenarnya ya brother, ini ada sebuah tips buat lo semua yang memang sudah memantapkan hati untuk meminang si Huawei MateBook 14s ini. Yang pertama adalah layar dari laptop ini sudah menggunakan refresh rate 90Hz yang bisa secara otomatis nih nge-switch sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau misalkan kalian mau mengaktifkan secara manual juga sabi brother. Kalian tinggal ketik aja Command Fn plus R, maka layar akan secara otomatis berubah dari 60Hz ke 90Hz dan sebaliknya. Yang kedua, kalau misalnya kalian membutuhkan performa tinggi dalam bekerja maupun untuk kebutuhan gaming, kalian tuh bisa mengaktifkan performance mode dengan cara klik Command Fn plus P, maka Huawei MateBook 14s kalian ini akan secara otomatis mengubah mode menjadi full performance 45 watt
PDP. Dan yang ketiga, kalian tuh nggak harus repot-repot lagi nih untuk ngetik password supaya laptop kalian ini nggak dipakai sama orang lain. Karena Huawei MateBook 14S ini udah support Windows Hello alias Face Unlock. Dan juga gak ketinggalan ada fingerprint scanner yang menjadi satu sama tombol powernya. Terus yang keempat, seperti yang sudah gue mention di video review sebelumnya, bahwa layar dari Huawei MateBook 14S ini sudah support touchscreen. Jadi fleksibilitas lo dalam bekerja tuh semakin meningkat gitu loh bro. Dan yang terakhir, kalian juga bisa mengakses aplikasi yang biasa kalian akses melalui smartphone hanya dengan mengandalkan Huawei MateBook 14S ini. Bayangin ya, kalian tuh bisa pesan makanan online, main game, scrolling TikTok, dan lain sebagainya tanpa harus mengakses handphone kalian. Menarik banget gak sih brother? Bahkan ya ke depannya, lu tuh bisa download aplikasi favorit lo semua di Huawei PC App Gallery. Dan pastinya lu bisa menggunakannya dengan jauh lebih maksimal. Keren banget gak sih bro? Gue ini excited banget ngomongin ekosistemnya Huawei. Dan terima kasih ya buat lo semua yang nonton dari awal sampai akhir, no skip-skip. Semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan kalian untuk meminang produk-produknya Huawei. Bewok pamit. Assalamualaikum.